Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Siapa tidak? Inilah negeri Pematang Siantar. Apa moto kita? Mimpilah bersih, efektif, cermat, adil, konsisten. Yes, yes, yes. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua PN Pematang Siantar, Bapak Ibu Hakim, Panitra, dan juga jajaran pejabat teknis maupun struktural, rekan-rekan ASN dan juga rekan-rekan honor pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Patut kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena di pagi hari yang indah ini diberikan waktu dan kesempatan yang baik kepada kita untuk boleh melaksanakan apel pagi. Saya yakin dan percaya bahwa keberadaan kita hari ini semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap kita. Oleh karenanya, saya tetap berharap kepada kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan, cek suhu tubuh, cuci tangan sebelum masuk kantor pakai sabun, dan juga melakukan sapa salam dengan protokol kesehatan. Itu pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi telah menginstruksikan kepada kita bahwa seluruh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang diusulkan untuk memperoleh penilaian pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi maupun wilayah bersih dan melayani, bahwa pengusulan tersebut dilaksanakan paling lambat pada tanggal 28 Februari. Yang akan disampaikan antara lain adalah pengusulan. Kemudian yang kedua, dokumen LKE. Kemudian yang ketiga adalah dokumen lampiran bukti evidence bahwa PN Pematang Siantar telah melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi maupun wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi karena itu saya harapkan kepada semua, teristimewa kepada Bapak Wakil selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas untuk melakukan supervisi dan rapat-rapat yang terkait dengan itu. Kepada seluruh koordinator yang telah ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Mulai dari rencana aksi, rencana kerja, maupun pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan yang disertai atau dibarengi dengan beberapa bukti evidence mulai dari undangan, foto kegiatan, notula ataupun notulen, dan juga pelaporan-pelaporan. Saya yakin rekan-rekan semuanya sanggup untuk itu dan paling lambat hari Kamis yang akan datang, seluruh rencana aksi dan rencana kerja itu sudah selesai dikerjakan dan memang kita sudah mengerjakan sebagian, maka dari itu rencana aksi itu harus dimulai sejak Bapak Wakil Ketua dilantik menjalankan tugas, terhitung sejak bulan Januari. Ya, karena banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan dan kegiatan itu adalah bagian dari tindak lanjut dari rencana aksi yang saudara-saudara semuanya menjadi koordinatornya. Oleh karena itu hari Senin rencana aksi itu sudah harus selesai dan itu nanti akan dibuat menjadi rencana aksi pembangunan zona integritas melalui rapat pleno. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait juga dengan pembangunan zona integritas ini, secara khusus kepada bagian hukum, Ibu Sembiring, selaku koordinator survei indeks kepuasan masyarakat dan survei indeks persepsi korupsi ataupun IPK. Setiap hari telah dilakukan penilaian terhadap IPK maupun IKM. IPK dan IKM itu harus dilaporkan. Setelah dilaporkan, harus dibuat juga MONEF, monitoring dan evaluasi. Minimal per 6 bulan harus ada MONEF. Jadi karenanya MONEF untuk bulan Januari harus sudah dibuat. Koordinatornya adalah Bapak Hakim, Bapak Rahmat ya, untuk
IKM-nya. PTSP siapa? Ya. Sudah di-SK-kan Pak Rahmat. Tapi koordinatornya adalah Panitera Muda Hukum. Ya. Jadi pertama dibuat pelaporannya dulu, kemudian yang kedua dibuat monefnya. Nilai yang terendah dari IPK maupun IKM itu apa? Saya yakin dari aspek pelayanan, jangka waktu. Kemudian yang ketiga dibuat juga laporan tindak lanjut. Jadi ada 3 laporan dari IKM dan IPK itu. Ya, itu harus ada. Terkait dengan bentuk pelaporan maupun monef dan lain sebagainya itu sudah banyak dari PNPN. Maka dilakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Semua hal yang sama juga kepada aspek-aspek yang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan pembangunan reformasi birokrasi. Pembangunan reformasi birokrasi, maka di setiap instansi ada namanya role model. Pertama, role model ini ketua, wakil ketua, panitra dan sekretaris otomatis menjadi role model karena jabatannya. Sekali lagi, ketua, wakil ketua, sekretaris dan panitra otomatis menjadi role model karena jabatannya. Kemudian yang dilakukan pemilihan adalah pertama role model dari hakim. 1. Yang kedua, role model dari kepanitraan. Yang ketiga, role model dari kesekretariatan. Untuk menentukan itu, ada ketentuannya surat keputusan Direktur Jenderal Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terakhir tahun 2019. Jadi, ada panitia yang telah dibentuk untuk itu. Dan ada kualifikasi tertentu, ada 9 kualifikasi untuk menentukan role model ini. Sekali lagi, kalau ketua, wakil ketua, panitera kreatif secara otomatis. Jadi nanti banner role model yang ada di depan sana nanti pertama banner ketua sebagai role model, kemudian hakim sebagai role model, kemudian pejabat kepanitraan, pejabat kesekretariatan sebagai role model. Jadi yang diskakan itu ada 3 yang dipilih berdasarkan kualifikasi itu. Sekaitan dengan itu juga dengan agen perubahan. Ya. Agen perubahan dipilih baik dari kepanitraan maupun dari kesekretariatan. Mengapa itu orang dipilih menjadi agen perubahan? Karena terkait dengan faktor kepemimpinan, faktor inovasi, maupun faktor lainnya disiplin, ya, penguasaan komputer, penguasaan bahasa Inggris, bahwa itu orang mampu. Jangan dipilih agen perubahan yang tidak tahu komputer. Ya, bahasa Inggrisnya yes no nggak apa-apa lah, ya. Tetapi minimal secara pasif bisa menguasai. Dan agen perubahan ini juga harus melaporkan kinerjanya kepada ketua pengadilan. Apa yang diperbuat? Di situ ada lembarannya. Ada lembaran laporan yang dilakukan oleh agen perubahan. Dan nanti Pak Wakil terhadap agen perubahan ini maka akan diberikan hadiah ataupun penghargaan. Oleh karena itu bulan Februari ini Pak Wakil ini harus kita laksanakan, ya, harus dituntaskan, dan ini terhitung sejak Pak Wakil masuk, ya, karena dia ketua reformasi birokrasi di PN Pematang Siantar. Ya. Jadi itu harapan saya, ini harus dituntaskan dengan segera mungkin. Kemarin mengenai SK pembentukan panitia, ya, pemilihan role model dan agen perubahan itu ada yang salah. Makanya saya coret kemarin, karena itu tidak mengacu kepada aturan yang terbaru SK Dirjen tahun 2019. Jadi supaya menyesuaikan, ya. Kemudian yang kelima, kepada bagian umum keuangan, di sini ada foto Bapak Ketua Mahkamah Agung di PTSP. Di ruangan saya juga ada foto Mahkamah Agung. Dia disandingkan dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung Judisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Judisial. Karena itu foto Wakil Ketua Mahkamah Agung baik judisial non-judisial harus dicari untuk disandingkan di sana. Jadi itu yang kelima, ya. Kemudian yang keenam,
semua kita sudah membuat court calendar, ya rekan-rekan semuanya, court calendar untuk rencana kerja selama 1 tahun. Supaya itu diperhatikan baik-baik, mulai dari rapat pimpinan, ya, saya dengan wakil dan panitera sekretaris bulan ini belum rapat, ya. Habis itu rapat korwas. Setelah itu dilakukan juga rapat berjenjang. Tentunya sebelum rapat korwas berjenjang dulu ke paniteraan, ke sekretariatan, baru bagian urusan masing-masing, baru naik dia ke rapat korwas. Dari rapat korwas baru naik dia nanti menjadi rapat bulanan. Rapat bulanan nanti akan saya pimpin sendiri. Di dalam rapat bulanan tidak semua masalah dibahas di situ. Mengapa? Karena itu sudah sebagian besar diselesaikan pada rapat berjenjang dan termasuk rapat korwas. Yang masuk nanti menjadi agenda di dalam rapat bulanan hanya beberapa permasalahan atau beberapa poin yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil, dan itulah yang akan dibahas nanti, mungkin karena terkait antara teknis maupun struktural, sehingga membutuhkan keputusan dari Ketua Pengadilan. Ya, itu pada rekan-rekan semuanya. Sekali lagi saya terlalu yakin dan percaya bahwa kita siap untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan juga yang terakhir sekali, banyak pembinaan-pembinaan yang mungkin harus kita lakukan. Misalnya pembinaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2016 tentang pengawasan hakim jajaran Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tentang pengawasan secara berjenjang, atasan kepada bawahan secara berjenjang. Kemudian Perma nomor 9 tahun 2016 adalah sistem pelaporan, whistleblowing system. Nah, ini walaupun pada tahun-tahun sebelumnya, pada bulan sebelumnya sudah dilaksanakan, tetap harus kita lakukan juga. Jadi, tolong diagendakan bagian kesekretariatan atau bagian kepegawaian untuk melakukan ini. Termasuk juga pembinaan terhadap pedoman perilaku hakim untuk hakim dan kode etik kepada para panitera maupun jurusita, dan juga kode etik terhadap para ASN ataupun PNS. Jadi semua itu harus dilaksanakan. Karena itu kita ini harus kerja keras dan kerja lembur. Ya, saya minta kepada rekan-rekan semuanya untuk bisa melakukan ini dengan baik. Saya terlalu yakin bahwa PN Pematang Siantar akan semakin baik ke depannya, meningkatkan kualitas pelayanan kita dan meningkatkan kualitas kinerja kita ke depan. Dan besok akan dilakukan rapat koordinasi aparatur penegak hukum pidana atau AICJS yang akan dilakukan di Polres. Sebenarnya tuan rumah adalah kita, yang mengundang adalah saya. Nanti yang hadir di sana adalah para hakim, panitera dan panitera muda pidana. Karena pertemuannya dibatasi mengingat protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, itu saja yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Saya yakin sekali lagi kita semuanya dalam keadaan aman, sehat sentosa, jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan keluar dan masuk kantor juga dilakukan secara tertib. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.